Cerita berlanjut setelah Si Hao bertarung kuda-kudaan dengan Qin Yi dan Yao Chen. Hanya saja setelah melakukan itu, ketiganya mengalami sedikit kelelahan dan berpisah. Sekarang Si Hao mulai bermeditasi untuk memulihkan kondisi tubuhnya yang terluka parah. Kemudian duduk di tebing es, diam-diam dalam keadaan linglung memikirkan masalah itu. Hatinya masih belum nyaman dan sepertinya dia akan merokok setelahnya. Si Hao kemudian pergi ke kota besar Alam Kun. Ini adalah tempat terakhir yang dia pilih untuk berkumpul kembali dengan Lao Dao, Lan Yunche, dan Lu Li. Namun saat Si Hao menggunakan mata surgawinya, dia terkejut menemukan Lan Yunche dan yang lainnya terluka cukup serius. Si Hao secara alami bertanya apa yang terjadi pada mereka. Lan Yunche mengatakan demi membuat Si Hao muncul, setiap orang yang memiliki hubungan dengannya akan diburu dan dibunuh. Bahkan Phoenix Salju, Yue Lin sekarang dalam bahaya. Sekarang Gu Meng putra kegelapan ilahi, Tao Jun Dao, pembunuh kuno negara surgawi dan orang-orang aneh kuno bekerja sama. Mereka telah memasang jebakan maut yang mengerikan untuk Si Hao, menunggunya masuk dan kemudian membunuhnya. Lu Yi juga berkata, ada desas-desus bahwa mereka mencari adikmu King Hao dan membunuhnya untuk memaksamu keluar. Niat membunuh Si Hao tiba-tiba meledak karena marah dan berkata, memaksaku keluar untuk melompat ke dalam perangkap mereka. Aku akan mencari mereka dan aku bantai. Si Hao langsung bergerak menuju alam roh emas. Begitu sampai, Si Hao segera menggunakan sayap kupang hingga batasnya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kemampuan mata surgawinya untuk melihat setiap lokasi untuk menemukan Yue Lin. Pada saat ini, Si Hao menemukan jejak energi Gu Meng dan Tao Ju. Dia bergegas dan berpacu dengan waktu. Sementara itu, Yue Lin sedang diburu oleh Gu Meng, pewaris paling kuat kuil ilahi. Gu Meng berkata, kamu tidak bisa melarikan diri. Selama pemburuan, dia telah melancarkan berbagai serangan di sepanjang jalan, menyebabkan Yue Lin juga terluka parah dan hampir mati. Gu Meng tertawa berkata, Huang membunuh binatang suci kuil ilahiku, harimau putih bertanda emas. Jadi kamu harus membayarnya sebagai kompensasi. Saat dia berbicara, sayapnya mengeluarkan petir keemasan dan menembak ke arah Yue Lin. Meskipun Yue Lin melakukan yang terbaik untuk menghindar, tapi kondisinya sangat buruk. Dia terkena oleh serangan itu dan muntah darah. Dengan sekuat tenaga, Yue Lin masih berusaha berlari. Melihatnya tidak menyerah, Gu Meng langsung melancarkan serangan pembunuh yang segera melesat ke arahnya. Melihat serangan kuat itu, Yue Lin sudah pasrah akan mati di sini. Di saat-saat kritis, Si Hao dengan mendominasi muncul dan memblokir serangan pembunuh dari Gu Meng. Setelah itu, Si Hao bergegas merangkul tubuh Yue Lin yang jatuh lemah tak berdaya. Setelah Si Hao menyelamatkan Yue Lin, dia mengeluarkan niat membunuh yang kuat pada Gu Meng. Gu Meng masih tetap arogansi. Dia akan melepaskan Si Hao jika menyerahkan Yue Lin sebagai kompensasi atas pembunuhan harimau putih bertanda emasnya. Si Hao berkata, Yue Lin adalah temanku. Kamu mengejarnya dengan niat membunuh, bahkan berani mengatakan di hadapanku ingin menangkapnya dan mengubahnya menjadi burung dewa kuil. Siapa yang dipermalukan di sini? Hentikan trikmu, bukankah kamu hanya mengulur waktu? Tinju Si Hao diselimuti kekuatan petir yang segera dilesatkan ke depan, membuat langit dan bumi bergetar. Gu Meng langsung mengeluarkan harta rahasianya untuk menahan serangan itu hingga dia terpukul mundur. Dengan itu, Gu Meng yang awalnya percaya diri melawan Si Hao, sekarang dia merasa agak tidak yakin. Namun selama dia bertahan, Gu Meng tidak harus secara pribadi berhadapan dan membunuh Si Hao sendirian. Kemudian Si Hao menghadapi Gu Meng, Tao Ju Dao dan pembunuh kuno negara surgawi, 1 lawan 3. Selama pertarungan, Tao Ju Dao menyerang Si Hao secara sembunyi-sembunyi dengan kekuatan kegelapan.
Sementara Gumeng dan pembunuh kuno negara surgawi akan mengalihkan perhatian Si Hao dengan berbagai serangan. Meskipun Si Hao dikelilingi oleh 3 monster kuno, dia dapat bertahan dan menghindari setiap serangan yang dilancarkan. Seiring berjalannya waktu, pertarungan semakin sengit. Pada titik ini, Gumeng, Tao Judao, dan pembunuh kuno negara surgawi melepaskan berbagai harta rahasia dan jurus pamungkas mereka ke arah Si Hao. Untuk melancarkan serangan balasan, Si Hao menyelesaikan semuanya satu persatu di waktu yang sama. Si Hao juga menggunakan teknik Kunpeng dan Kaisar Guntur. Dengan teknik harta karun dan energi abadi pertama, dia memegang pedang abadi dan melawan mereka dengan dominan. Pada akhirnya, Si Hao berhasil melakukan serangan balik dengan kuat dan membunuh ketiga monster kuno itu satu persatu.